Perkenalkan, nama saya Odi. Selamat datang di channel Rosdi Rizkyandi. Di channel ini kita akan membahas tentang running gear review, outdoor gear review seperti tas, ransel, sepatu, dan lain-lainnya. Kalau kalian suka dengan tema-tema ini, jangan lupa untuk subscribe dan like channel kita. Selain itu, kita juga akan membahas berbagai macam kegiatan running dan juga outdoor gear. Nah, oke. Sebelum kita bahas tentang sepatu ini, kita mau bahas kenapa kita beli sepatu ini. Jadi ada pertimbangan ketika mau membeli sepatu ini. Sebelumnya kita punya dua sepatu, yaitu adalah Asics Nova Blast 2 sebagai sepatu daily training dan juga recovery, dan juga ada sepatu Saucony Endorphin Pro 2 sebagai sepatu race dan juga sepatu tempo. Nah, untuk yang Asics Nova Blast 2 ini sudah lama ya, udah lebih dari 1.500 km kita gunakan, sudah licin bawahnya, dan juga udah banyak yang rusak, sehingga kita perlu mengganti sepatu baru. Nah, waktu itu ada dua pertimbangannya. Kita mau beli sepatu daily training yang sekaligus sepatu tempo, atau membeli sepatu daily training yang sekaligus sepatu recovery. Nah, untuk sepatu daily training itu ada tiga pilihan yang kita masukkan dalam kategori yang mau kita beli. Yang pertama adalah Hoka Clifton 9, yang kedua adalah New Balance Fuel Propel V4, dan yang ketiga adalah Asics Nova Blast 4 ataupun 5. Nah, untuk Asics Nova Blast 4 dan 5 itu ketika kita cari udah habis, berarti otomatis tersingkir. Nah, yang kedua adalah Hoka Clifton 9. Hoka Clifton 9 sudah kita coba di tokonya, dan ketika kita coba itu agak sedikit keras tuh ya. Ini agak berbeda ketika pengalaman saya menggunakan Asics Nova Blast 2. Ya mungkin ini karena memang di Asics Nova Blast 2 ini cenderung empuk ya midsole-nya, dan itu yang agak tidak bisa ditemukan ketika saya mencoba sepatu Clifton 9. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya ketika kita pakai itu. Mungkin nanti ketika seiring berjalannya kita lari semakin banyak kilometernya, itu akan semakin empuk. Nah, cuma pertimbangan lain ketika kenapa tidak memilih Hoka Clifton 9 adalah ketika itu yang ada ukuran 45-nya itu warnanya full black. Uppernya hitam, midsole-nya hitam, termasuk di outsole-nya. Jadi agak kurang atraktif lah ya, kurang sesuai dengan keperluan saya, seperti itu. Dan akhirnya mencoba ke New Balance Fuel Cell Propel V4. Nah, New Balance Fuel Cell Propel V4 ini sebenarnya fun banget, sepatunya ringan dan mudah untuk kita melangkah gitu ya, karena dia di bagian tengah midsole-nya itu ada TPU plate gitu ya, ringan, dan kemudian ya tadi ya kayaknya gampang banget buat lari dengan sepatu itu tuh. Bawaannya pengen cepet aja itu kan. Nah, cuma kenapa nggak membeli sepatu New Balance Fuel Cell Propel V4 itu adalah karena agak kaku ya dan cenderung keras. Memang sepatu itu lebih kalah buat tempo shoes ya sebenarnya. Meskipun nggak yang kaku banget, masih ada empuk-empuknya gitu. Cuma ya tadi kaku karena ada flat TPU-nya atau plastiknya, kemudian memang agak cenderung kaku gitu kan. Akhirnya kita mencoba mencari yang lain. Nah, akhirnya ketemulah ini gitu ya di etalase, yaitu adalah Saucony Endorphin Shift 3 gitu ya. Dan pertimbangan lainnya adalah bahwa kita punya budget 3,5 juta untuk membeli dua pasang sepatu gitu ya. 2,5 juta untuk membeli dua pasang sepatu. Memang ketika itu sedang ada diskon di tokonya, seperti itu, di toko Planet Sport. Kemudian sepatu ini ketika itu sedang diskon 30%. Jadi hanya 1,6 juta dari harga normalnya. Cukup terjangkau sih gitu kan. Kemudian kalau kita beli dua sepatu itu dapat diskon tambah 20%. Nah, ketika itu sepatu yang saya beli adalah si Asics Nusa 315. Jadi sepatu ini ditambah ini cuma 2,8 juta. Jadi good deal banget sih. Akhirnya itulah saya beli. Saya beli sepatu Saucony Endorphin Shift 3 ini, dan kemudian ketika saya pakai gitu ya, sepatu ini memang saya peruntukan untuk sepatu daily training gitu ya, dan memang oke sih untuk sepatu daily training. Dan ketika saya coba searching juga tentang sepatu ini, memang dia lebih ke arah max cushion gitu, jadi daily training max cushion seperti itu. Dan ketika saya lari di tokonya pun cobain, emang ada empuknya sih gitu ya, lebih ke arah empuk, sehingga oke lah kalau gitu, berarti ini sepatu yang memang saya peruntukkan untuk sepatu daily training dan juga sepatu recovery. Otomatis sepatu keduanya adalah saya ambil adalah ya sepatu tempo shoes seperti itu. Nah, untuk membahas sepatu ini nanti kita akan bahas di video terpisah ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan stay tune untuk melihat notifikasi dan menonton tentang Asics Nusa 315. Saucony Endorphin Shift 3 ini
punya berat 285 gram setelah saya timbang untuk ukuran 45, yang itu artinya cukup ringan untuk ukuran 45 ya. Kemudian dia menggunakan midsole Power Run dari Saucony yang cukup empuk gitu ya, tapi juga nggak terlalu empuk banget sehingga kita masih bisa agak mantul gitu ya. Kemudian untuk ketinggian midsole-nya di bagian heel atau tumit 39 mm dan bagian depannya 35 mm sehingga ada heel to drop-nya mencapai 4 mm yang artinya tidak terlalu agresif. Kemudian di bagian upper-nya itu menggunakan engineered mesh. Ya, dari sisi tampilan memang sepatu ini sangat outstanding sih menurut saya. Cukup outstanding tampilannya karena memang berbeda banget dari berbagai macam sepatu pada umumnya gitu ya. Jadi cukup tebal midsole-nya di bagian heel hingga ke tumit atau ke kaki depannya gitu ya, dari tumit hingga ke depan. Kemudian dia nggak cuma tebal ya dan bulky, tapi dia bulky yang enak lihat itu loh. Ada lekukan-lekukannya itu kan, dan ini ada rocker geometri ya. Jadi seperti perahu di bagian depan dan belakangnya seperti itu. Kemudian yang paling mencolok adalah ini nih, ada logo Saucony ya di bagian belakang hingga ke tengah yang cukup besar, cukup mencolok gitu ya. Dan ada heel cup di bagian belakang tumit ini ya, yang cukup besar juga. Dan ini desain seperti ini cukup bagus sih. Nah, kemudian ada dua pilihan warna ketika itu, yaitu dalam warna Tosca seperti ini dan warna hitam. Warna hitamnya juga bagus ya, ada hitam dengan logo besar Saucony yang berwarna keemasan dan aksen-aksen emas di bagian sini. Tapi saya lebih memilih ini ya karena saya juga suka warna Tosca gitu ya. Saya pikir lebih cheerful gitu ya. Kemudian di bagian pinggirnya ini ada seperti rubber dan cat kali ya, yang cukup banyak dan menambah kesan sporty ditambah aksen warna kuning keemasan ya, emas sih kayaknya sini. Kemudian di sisi baliknya sebelahnya juga ada rubber juga dan tambahan siluet Saucony di sini dan ada aksen-aksen warna emas seperti itu. Kemudian di bagian depannya yaitu tadi makin turun gitu ya, makin turun depannya dari tumit ke depan sehingga ke forefoot. Baik, untuk uppernya menggunakan engineered mesh ya teman-teman. Jadi di sini bisa terlihat ada lubang-lubang yang banyak di bagian uppernya dari tengah hingga ke depan seperti itu. Dan di dalamnya itu ada mesh juga yang lembut yang terkena dengan kaki ya. Kemudian di bagian depannya ada toe cap atau toe protector untuk melindungi bagian kaki ya, atau jari kaki gitu ya, supaya lebih terlindungi ketika misalnya kena trotoar ataupun hunting dan lain-lainnya, dan nggak gampang rusak juga. Kemudian di bagian samping ya itu ada rubber gitu ya, rubber atau sedikit rubber yang juga nyambung ke lubang-lubang talinya nih gitu ya. Ya ini untuk memberikan proteksi tambahan supaya nggak gampang rusak dari si sepatunya, dari si uppernya. Kemudian ke sisi belakangnya gitu ya. Di sini kita lihat ada blue drew ya atau sweat gitu ya. Bahan sweat yang menurut saya cukup mewah ya untuk sepatu ini karena jarang-jarang sepatu lari ada bahan blue seperti ini atau sweat seperti ini. Dan di sini juga ada tali ya, tali yang elastis karet ya, yang gunanya untuk membantu kita menarik sepatu saat masukkan ke dalam, memudahkan kita masukkan kaki dalam sepatu ya, seperti ini. Kemudian bagian dalamnya ya, jadi di sini kita bisa lihat ada foam di bagian kakinya atau bagian tumit yang cukup empuk ya, nggak terlalu banyak juga nggak terlalu tipis, cukup empuk, nggak ada masalah sih selama pemakaian, cukup nyaman saja. Dan uniknya adalah dari si bagian dalam atau bahan dalam dari Saucony Endorphin Shift 3 ini adalah cukup tebal dan durable ya bagian belakangnya. Dan ini juga sama sebenarnya ketika kita menggunakan Saucony Endorphin Pro 2 yang cukup tebal dan durable, dan selama ini sih nggak habis oleh abrasi ya karena kita gesek-gesekan gitu kan. Kemudian di bagian talinya ini cukup tipis ya teman-teman, cukup tipis tapi cukup efektif. Jadi ketika kita mengikat tali itu nggak lepas tuh. Kita kalau mengikat tali sepatu biasanya 2 kali gitu, dan itu nggak ada masalah sama sekali ya, cukup mengunci dan nggak terlepas. Untuk lidahnya atau tangnya ini ada foam yang
cukup nyaman gitu ya, cukup nyaman, cukup empuk, tidak tebal, juga nggak terlalu tipis, cukup aja. Nggak ada masalah, dan juga nggak merasa kepanasan sih, karena memang ada lubang-lubang juga di bagian lidahnya. Dan tangnya ini atau lidahnya ini berjenis gasket tang ya, jadi ada karet yang terintegrasi ke bagian midsole gitu ya, dari lidahnya terintegrasi ke bagian midsole kanan kiri, sehingga nggak mudah goyang ketika kita berlari seperti itu. Untuk durability cukup bagus sih dari tangnya. Oke, saat kita menggunakan ini fittingnya, ini agak berbeda ya dari sepatu lain ya. Untuk Saucony Endorphin yang pernah saya coba, yaitu Endorphin Pro 2 dan Endorphin Shift 3 ini, dia lebih cenderung mengunci di bagian midfoot dibandingkan di bagian heel gitu ya. Nah, pada umumnya sepatu lari kan biasanya mengunci banget di bagian tumit ya, jadi tumit kita benar-benar mencengkram kaki dan itu nggak goyang-goyang gitu ya, benar-benar stabil, benar-benar mengunci. Nah, kalau di Saucony Endorphin itu cenderung mengunci di bagian tengah ya, yang saya coba Endorphin Shift 3 dan Endorphin Pro 2. Jadi di bagian tumitnya ini agak sedikit gerak gitu ya, tapi sebenarnya masih aman gitu ya. Ini hanya perlu pembiasaan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang biasanya heel-nya tuh ngunci banget, nah di sepatu ini agak sedikit gerak, tapi overall kita pakai sih nggak ada masalah, nggak lepas, nggak copot juga, sedikit aja gitu. Jadi perlu pembiasaan, mungkin 3 kali lari, 5 kali lari menggunakan sepatu baru terbiasa. Oh, seperti ini gitu ya. Dan kemudian di bagian forefoot-nya gitu ya, ini nggak ada masalah sih. Jadi kita nggak merasa kesempitan gitu ya, padahal kaki kita cenderung ke arah lebar gitu ya, cenderung ke arah lebar, itu bukan nggak ngelebar, aman-aman aja, nyaman, masih ada ruang untuk kita bergerak gitu kan. Baik, selanjutnya midsole-nya menggunakan teknologi poweran dari Saucony yang cukup tebal, 39 mm di bagian tumit dan 30 mm di bagian depan. Dan ketika kita berlari menggunakan midsole ini cukup tidak terasa bagian bawah permukaan tanah maupun aspal gitu. Jadi buat kalian yang memang suka berlari dengan sepatu yang nggak terasa bagian permukaan tanah ataupun aspalnya, ini cocok buat kalian seperti itu. Kemudian ini memang cenderung empuk gitu ya, sepatunya cenderung empuk sepatunya, tapi nggak yang empuk banget, jadi empuk tapi agak rasa kerasnya, ada agak sedikit kakunya gitu ya, sehingga kalaupun mau diajak buat speed yang agak naik masih oke, nggak ada masalah sama sekali. Dan midsole ini tuh benar-benar stabil ya teman-teman, meskipun tebal ada empuknya tapi dia benar-benar stabil. Kemudian outsole-nya menggunakan XT900 ya dari Saucony gitu ya. Dan di sini kita lihat ya teman-teman, di sini tidak semua permukaan bawah itu ditutupi oleh rubber outsole gitu ya. Jadi ada bagian outsole-nya yang bagian midsole yang terbuka, yang akan terkena langsung dengan bagian tanah ataupun aspal. Sehingga perlu hati-hati saja, bahwa artinya ini untuk jangka panjang mungkin nggak terlalu oke gitu ya, karena tadi si midsole-nya akan lebih cepat habis di bagian tengahnya. Dan pemakaian kita selama ini sih nggak ada masalah ya, overall gitu ya, traksi cukup bagus, nggak ada masalah. Kemudian juga ketika kondisi aspal setelah hujan misalnya, itu masih oke, asal jangan yang basah banget. Kemudian kalau berpasir ya otomatis agak slip gitu ya. Tapi kalau permukaan yang kering nggak ada masalah. Kemudian permukaan yang habis basah setelah hujan tuh juga masih oke, nggak ada masalah, asal jangan terlalu basah gitu. Untuk durability-nya ini kalau kita lihat sebenarnya sih overall bagian depannya tuh sampai tengah nggak ada masalah ya. Cuma di bagian belakangnya ini saya nggak ngerti kenapa ini gampang habis ya, gampang aus. Jadi kita baru 20 km menggunakan sepatu ini, 20-an kilometer, dan di bagian bawahnya belakang ini nih, di bagian bawahnya ini udah mulai tergerus si outsole-nya. Jadi cukup perlu hati-hati buat teman-teman yang memang juga baru pemula ya, kemungkinan sepatu ini nggak akan tahan lama, karena ya biasanya pemula itu akan menggunakan heel landing gitu ya. Kalau yang biasanya kan teman-teman yang sudah lebih lama berlari dan sudah latihan, saya akan menggunakan bagian depan ataupun bagian tengah. Impresi pemakaian menggunakan Saucony Endorphin Shift 3 ini cukup empuk gitu ya. Meskipun yang nggak empuk banget gitu ya, agak masih sedikit kaku sih menurut saya kalau dibandingkan dengan SX Nova Blast gitu ya. Cuman yang kerennya ini adalah karena dia ada rocker geometry. Ini yang enak banget sih, ketika kita pakai sepatu dengan rocker geometry itu memudahkan kita untuk melangkah dan berlari gitu. Jadi
kita berlari dan melangkah tuh kayak effortless banget, itu kayak kok gampang aja gitu buat melangkah. Kenapa? Karena memang dibuat sepatu ini tidak stabil ya, atau tidak rata gitu ketika kita berlari gitu ya. Teman-teman sudah sini lihat ya, ini kan nggak rata nih, jadi yang kena permukaan tanah itu cuma bagian tengah sini, dengan bagian tengah aja, bagian depannya udah nggak nempel ke permukaan tanah, pun juga bagian belakangnya, sehingga ketika kita berlari itu mendorong badan kita untuk terus melangkah ke depan gitu loh. Nah, pengalaman saya ketika kita menggunakan lari untuk easy run aja, kok kayaknya bawaannya jadi pengen cepet gitu loh. Kenapa? Karena tadi dia ada rocker geometri yang memudahkan kita untuk melangkah, bawaannya kayak pengen cepet gitu. Dan sepatu ini agak cenderung kaku ya sebenarnya tuh, agak cenderung kaku sebenarnya sih, tapi nggak yang kaku banget, masih oke lah, masih untuk fleksibilitas. Kemudian awal pemakaian misalnya keras gitu ya, tapi seiring kita terus pakai lari 20-an kilometer udah mulai empuk gitu ya. Dan kalau menurut dari review di luar negeri sih, katanya itu akan lebih empuk lagi kalau semakin tinggi jumlah kilometer menggunakan sepatu ini. Seperti itu. Dan sepatunya cukup stabil ya, sepatunya stabil. Jadi kalau kita berlari agak kenceng pun masih nggak ada masalah sebenarnya. Jadi masih stabil gitu, nggak yang wobbly ataupun nggak yang goyang-goyang, masih cukup stabil selama nggak belokan gitu ya. Ketika kita belok, misalnya lari terus ada putaran balik, nah ini mulai agak kurang kurang stabil ya, mungkin karena tinggi kali ya. Kemudian ketika kita menggunakan sepatu ini, kaki kita itu tidak sepenuhnya berdiri di atas midsole gitu ya. Jadi kalau kita lihat sini midsole-nya teman-teman ya, nah ini sebenarnya kaki kita ini agak turun di bawah nih, di bawah midsole. Jadi kaki kita tenggelam di dalam midsole. Nah ini sebenarnya bagus untuk stabilitas gitu ya, ketika kita berlari. Makanya kalau dipakai buat lari kencang ini masih cukup stabil dan nggak goyang gitu si midsole-nya nih, oke banget sih makanya seperti itu. Kemudian apalagi ya, bagian heel cup-nya ini cukup ada struktur yang cukup keras dan memberi stabilitas ketika kita berlari di bagian heel-nya, jadi nggak gampang goyang tumit kita. Sepatu ini cocok untuk siapa? Sepatu ini cocok untuk kalian sedang mencari sepatu daily training dan juga tipis-tipis untuk recovery runs. Masih ada empuknya, meskipun yang nggak empuk banget, juga masih ada kakunya, sehingga masih bisa dipakai buat berlari lebih cepat pace-nya. Bahkan buat space yang agak 5 kecil itu masih oke sih, atau mungkin 4 juga masih oke dengan sepatu ini. Jadi karena tadi kombinasi dari foamnya yang cukup empuk dan juga agak kaku, jadi cukup tengah-tengah sih, sehingga masih ada nyamannya, masih ada juga kemampuan untuk dia mantul gitu ya. Ditambah dengan rocker geometri ini cukup oke. Seperti itu. Dan kalau buat kalian yang sedang mencari sepatu dan sepatu itu adalah sepatu satu-satunya yang kalian beli, perlu dipertimbangkan sebenarnya sepatu ini secara performa tuh bisa buat macam-macam gitu ya. Meskipun nggak yang tempo shoes banget gitu ya. Cuma dari sisi durability-nya perlu diperhatikan gitu ya, durability, karena tadi karena ini ya ada permukaan midsole yang terekspos ke tanah langsung, artinya dari sisi durability itu mungkin perlu diperhatikan seperti itu. Kalau buat kalian mencari sepatu recovery run banget ya, mungkin bisa melirik sepatu Saucony Triumph yang memang full buat empuk banget lah. Baik, kesimpulan dari Saucony Endorphin Shift 3 ini adalah sepatu yang worth it banget untuk kalian beli, apalagi dengan harga 1,6 juta, cocok buat daily training dan juga tipis-tipis ke arah recovery runs gitu ya. Dan cocok juga buat kalian mencari sepatu untuk long distance running, entah itu maraton atau bahkan maraton sekalipun, karena empuk dan rocker geometrinya bagus seperti itu. Jadi untuk harga segini sih udah worth it banget sih. So, itu pendapat saya mengenai Saucony Endorphin Shift 3. Gimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju ataupun punya pendapat lain? Kalau kalian punya pendapat lain ataupun setuju, silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe kita di channel kita, agar kalian bisa dapat informasi-informasi terbaru tentang running gear dan juga backpacking gear. Seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.